Ya, luar biasa untuk presentasi yang disampaikan oleh Pak Lo. Saya hanya menggarisbawahi hal-hal yang penting. Tadi beliau mengatakan baca, apa yang dibaca, laporan keuangan. Setelah baca lalu ngapain? Pikirkan, itu kata penting ya, pikirkan. Lalu investasinya di mana? Di wonderful company at fair price. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Tidur. Kenapa tidur? Karena saham yang kita belikan itu benar. Penting sekali. Lalu apakah kita berhenti membaca? Tidak. Belajar terus menerus. Tadi diberi contoh Warren Buffett usianya 93 tahun. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita selama kita hidup. Kita beri aplaus dulu ke Pak Lo. Nah, kesempatan ini kami berikan untuk penanya ya, teman-teman yang bertanya. Tapi kita batasi nanti, siapa yang mau bertanya dari sebelah sini dulu. Mungkin teman-teman yang membantu ya. Ya, siapa dulu ditentukan? Teman-teman silakan tentukan. Oke, Bumi dulu. Ya, satu pertanyaan langsung dijawab, nanti akan kita berikan ke yang lainnya lagi. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Umi, jadi ibu-ibu Pak. Ibu Umi, jadi ibu-ibu Pak. Bukan dosen. Saya bukan dosen, saya mengajar Pak. Temannya Pak Perminas. Baik Pak, dari tadi kan kita harus memilih perusahaan yang wonderful, begitu ya Pak? Betul Bu. Nah selama ini kalau kami belajar bersama dengan teman-teman mahasiswa itu, salah satu cara untuk mendapatkan perusahaan yang wonderful itu kan dengan kita melihat rasio-rasio keuangan, kemudian melihat juga siapa manajernya, direksinya, komisarisnya gitu ya. Juga kalau penelitian mahasiswa banyak juga meneliti tentang kepemilikan manajerial. Nah, apakah cukup hanya dengan itu kita bisa menentukan mana perusahaan yang wonderful, atau mungkin Bapak punya saran ada yang perlu kami tambahkan begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Umi. Apa yang harus dilihat itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor satu, wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya akeh, ya, labanya besar. Itu satu kriterianya, wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kalau labanya 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi wonderful company itu satu, labanya besar, dua, bertumbuh. Ya. Udah besar, makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ya, yang lain lagi tadi siapa? Saya ngambil tadi satu langsung di sini ya. Siapa yang di belakang ini yang tadi berdiri tadi? Nanti setelah itu nanti baju. Yang bajunya ini Mas ini yang di depan. Siapa? Oleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Sogun. Izin bertanya Bapak, sebagai investor yang berpengalaman, bagaimana Bapak mengelola emosi gitu? Memulai apa? Mengelola emosi Oh, mengelola emosi. terhadap pasar saham yang sangat volatilitas gitu, sangat volatil. Apakah ada kebiasaan atau sesuatu yang Bapak ikuti agar tetap berpikir realistis begitu Pak untuk mengambil keputusan investasi? Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Sebentar, dari mahasiswa bukan? Mahasiswa Iya, baik. Iya. Namanya siapa tadi? Sogun. Sugun, nanti dicatat ya. Oke. Mari Bapak langsung aja. Terima kasih untuk pertanyaannya Sogun. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi, begitu saham naik kita happy, begitu saham turun kita sedih ya kan, terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus ya. Bagaimana kita mengelolanya supaya kita tidak jadi orang yang emosional adalah kita harus tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai, ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli. Ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja. Ya. Biar, oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Ya, kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang, kan saya tahu saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik, jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak, saya bisa mengelola emosi saya. Punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat, ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun, orang lain stres, saya enggak, saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga bajai? Ya saat ini loh, happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya, saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun, ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik, saya juga happy, saya tambah kaya. Ya. Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua, tambah kaya. Gitu ya, Sogun. Bagaimana mengelola emosi, ya. Punya mindset yang baik. Ya, sudah Pak. Lagi, saya tentukan ya. Baju kuning dulu, tadi dari sana. Selamat siang Pak Lo. Ya, selamat Terima siang. kasih atas kesempatannya. Nama saya Oki. Oki? Iya. Oke. Mau tanya kan Bapak beli saham berdasarkan laporan keuangan. Ya. Itu di bursa kita kan ada beberapa yang perusahaannya yang memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana Bapak tahu itu laporan keuangannya asli atau manipulasi? Kan ada yang kelihatan seperti wonderful company, tapi nyata laporan keuangannya manipulasi alias busuk. Pertanyaannya menyeramkan nih ya. Manipulasi soalnya.
Ya, pertama-tama kan kita kan bukan hanya lihat laporan keuangannya saja, ya kan kita tadi nomor satu kan siapa pengendalinya, siapa direksi dan manajemennya, apakah mereka orang berintegritas tidak. Kalau mereka orang berintegritas, laporan keuangannya juga benar ya. Kalau mereka orang tidak berintegritas tentu kita juga ragu dengan laporan keuangannya. Kedua, sebagai filter juga ada siapa yang mengaudit laporan keuangan itu. Apakah mereka big four accountant, lebih akuntan publik 4 besar dunia, itu lebih bisa kita lebih mempercayai. Ya. Jadi bukan hanya laporan keuangannya kita lihat siapa yang audit, kemudian si pengendali perusahaan, manajemen dan direksi komisarisnya kita juga bisa lihat siapa mereka sebenarnya. Kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari saya. Ya, Ya, saya beri kesempatan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Sana, yang paling ujung sana, ayo silakan. Di belakang. Ya Anda sendiri ya, yang paling belakang, pakai kacamata ya, perempuan, ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Divina Erin, salah satu mahasiswa program studi manajemen Universitas Kristen Duta Wacana. Izin bertanya Bapak, jadi dalam setiap kondisi ekonomi itu kan pasti ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya ketika dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau resesi gitu, bagaimana cara Bapak memilih saham yang baik? Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Kalau situasi lagi krisis, bagaimana ya? Kalau kita memiliki saham yang biasa-biasa, ketika mengalami krisis dia juga ikut terimbas ya, jadi rugi perusahaannya. Tapi kalau kita memiliki saham wonderful company ya, meskipun krisis dia tetap cuan besar ya. Siapa sih perusahaan yang tetap cuan besar ketika krisis? Yaitu saya sebut hanya 2 saja ya, sebetulnya banyak. Bank, ya, bank. Tahun lalu katanya kita krisis, ternyata banknya cuan-cuan besar. Cuannya akeh, cuan soro. Ya. Sampai ada bank yang cuannya 40 triliun setahun. Ya. Yang kedua, yang ketika krisis cuannya gede, nggak ikut krisis apa? Tambang batu bara, perusahaan tambang batu bara. Tahun lalu ada cuannya 38 triliun laba bersih. Ya. Jadi ini 2 ini saham-saham wonderful company, tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Kalau beli rugi, salah sendiri, bukan rekomendasi. 2 ini perusahaan perbankan dan batubara adalah 2 sektor yang tidak terimbas oleh krisis. Kalau perusahaan biasa-biasa tentu terimbas, tapi kalau wonderful company dia tidak terimbas. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak Lo. Lagi? Saya tentukan ya, ini sudah. Saya ambil di tengah yang baju putih. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Allah. Selamat pagi Pak Perminas. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya mahasiswa dari kampus lain. Izin bertanya, tadi sudah Bapak jawab sih sebenarnya barusan. Tapi saya izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut pengalaman Bapak sebagai investor puluhan tahun, ada nggak sih Pak sektor atau industri yang resilience?
yang resilience. Apa? Resilient, Resilient. Gitu. Resilient itu apa artinya? tangguh, yang tangguh. Hah? Tangguh. Oh tangguh, oh iya yang tangguh. Yang pertama, yang tangguh, sekiranya dari zaman dahulu Bapak mulai berinvestasi sampai mungkin 2 sampai 5 tahun ke depan masih tangguh di sektor apa. Dan yang kedua, saya suka melihat seminar Bapak di sebelum-sebelumnya. Yang pertanyaan kedua ini agak keluar dari persahaman. Saya hanya mau tahu apakah statement Bapak terhadap aset digital, terutama cryptocurrency, itu masih sama seperti statement Bapak yang Bapak sampaikan di seminar sebelumnya, yang dimana Bapak belum tertarik atau tidak merekomendasikan berinvestasi di kripto karena tidak mempunyai underlying aset. Apakah masih sama pandangannya atau sudah berbeda? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lo. Tadi saya sudah jawab sebetulnya Ya, sektor mungkin yang tangguh. ya baik. Itu sudah Ketika yang itu krisis mungkin yang dia kedua tidak kali Pak. terimbas. Ya. Yang kedua mengenai cryptocurrency, jawaban saya tetap sama, tidak berubah ya. Karena kita memberi cryptocurrency itu nggak ada underlying asetnya. Kalau kita membeli saham bank ya, saham bank ada banknya yang bisa mencetak uang buat kita, banknya ya. Ada BRI yang bisa memberikan keuntungan, ada underlyingnya ya. Seperti saya membeli, saya punya saham bank juga ya. Saya membeli aset properti misalnya, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Punya aset 20 triliun loh. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Di perusahaan properti yang sudah berusia 45 tahun. Saya beli saham itu, di belakang saham itu ada 65 proyek yang nilainya 20 triliun. Sekarang kalau kita beli cryptocurrency underlyingnya apa? Kalau dia turun terus jadi 0 gimana? Gitu. Jadi saya tidak mau, saya anggap kalau cryptocurrency itu high risk high gain misalnya gitu ya, high risk high gain. Yang saya berinvestasi di saham, saya beli Mercy harga bajai, saya low risk high gain. Terang saya nggak mau berinvestasi di cryptocurrency. Yang high risk high gain saya hindarin, saya hanya mau berinvestasi yang low risk high gain buat saya. Ya, kira-kira jawaban saya tetap tidak berubah. Ya. Oke, terima kasih Pak Lo. Kita beri lagi waktu saya. Oke, yang paling belakang. Ya. Silakan. Ya. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pratama, saya dari kelompok studi keuangan dan pasar modal UKDW. Sebelumnya terima kasih juga Pak sudah memberikan materi kepada kami. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak. Semoga saya bisa kaya dengan cara tidur. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan saja Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan Bapak mendapatkan dividen yang menurut saya cukup besar ya Pak, miliaran. Tapi kan untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil Pak. Paling mentok bisa beli BCA, ya, dan bisa beli 1 lot. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham, gitu Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu Pak, kalau modal kita kecil gitu Pak. Nah tips untuk mahasiswa biar bisa, mungkin Bapak bisa berikan tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur karena modalnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua tadi Bapak bilang perusahaan yang wonderful company itu salah satunya memiliki integritas. Nah saat ini kan pemerintah sedang gencar tentang ESG. Menurut Bapak, apakah Bapak memilih saham juga memperhatikan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ESG? Karena saya lihat yang skornya tertinggi itu perusahaan ERA. Dan itu saya lihat laporan keuangannya kok saya kurang tertarik gitu Pak. Jadi pendapat Bapak bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir Pak. Ya saya borong ya Pak ya.
Yang terakhir saya kemarin sempat melakukan riset bersama Pak Perminas, itu melihat menganalisis nilai wajar perusahaan dengan dua metode, yaitu discounting cash flow dengan relatif. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata discounting cash flow itu lebih akurat, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak menggunakan valuasi itu yang menurut saya itu sangat ribet gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Lo. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran. Ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar, itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93, itu prosesnya sampai punya uang itu perlu, it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. 81 tahun ya. Jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online, dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Ya. Kalau kamu kerja keras, cari uang, tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ya. Ajaib itu, keajaiban dunia ya. 1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu, 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa ya saya lupa. Yang kedua berkaitan dengan ESG tadi Pak. Apa? Environmental, Social, ESG. Governance. Ya. ESG ya. Saya kebetulan menyenangi perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Tambang batu bara kan kasih cuannya ake, nggak ESG udah biarin lah nggak apa-apa. Cuman jangan kita berpikir ESG terus. Lihat tuh, tadi pagi saya baru baca loh di Vietnam lagi krisis listrik.
lagi krisis listrik. Enak di Indonesia, nggak pernah krisis listrik, tiap hari lampu nyala terus. Karena kita kaya dengan batu bara. Ya. Di Vietnam, saya baca listriknya mati melulu ya. Investor asing juga ngeluh, masyarakat juga ngeluh, investor asing, pabrik nggak jalan, 2 hari ruginya piro. Apalagi kalau pabrik nggak jalan seminggu ruginya piro. Kenapa listrik mati? Karena nggak pakai batu bara, dia pakai yang ESG, pakai tenaga air. Sekarang musim kemarau, airnya nggak ada, surut. PLTA-nya nggak jalan. Itu ESG itu di Vietnam. Bisa krisis listrik ya. Jadi batu bara susah tergantikan dengan yang lain. Ya. Mau ESG batu bara susah, mau tiap hari listriknya mati, pakai nuklir, berani pakai nuklir. Yang kedua, mau pakai PLTA, ya ada kesulitan kalau kemarau. PLTA juga kecil. Kalau PLTU yang pakai batu bara bisa 1000 megawatt. PLTA kita sungainya kecil-kecil paling 5 megawatt. Udah gitu konstruksinya susah, lu bikin bendungan itu susah konstruksinya. Yang ketiga pakai angin, angin juga cuma sedikit lagi. Keempat, pakai tenaga surya. Saya kasih tahu ya tenaga surya. PLTU kan bisa 1000 megawatt. Tenaga surya 1 megawatt butuh solar panel lu seluas 1 hektar loh. 1 hektar loh. Jadi mau 1000 megawatt butuh 1000 hektar bentangan solar panelnya. Belum baterainya mahal. Jadi ya kita masih sangat memerlukan batu bara ya. Pertanyaan yang ketiga, discounted cash flow ya. Saya selama ini menganalisa saham masih pakai metode yang paling gampang. Hanya anak SD saja bisa ya. Yaitu apa? Hanya price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Itu aja beli. Saham saya kan banyak yang price to book hanya 0,3, yang PE-nya 1 time 1 kali. Sederhana loh. Price earning ratio, price to book. Sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ingat, simple is perfect. Yang paling mudah itu yang paling sempurna. Kira-kira gitu ya jawaban dari saya. Ya, kita beri aplaus lagi untuk jawaban beliau. Ya, kita beri kira-kira 4 lagi bisa Pak? Ya, baik. Saya ganti ke sebelah sini ya. Oke, yang di depan karena dari tadi ya. Ya, mari. Ya, cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Perminas. Nama saya Mekris Herina, saya alumni UKDW angkatan 2016. Saya dari manajemen Pak. Ini mungkin pertanyaannya harusnya agak dari awal ya ditanyain tadi, tapi karena saya masih kepo jadi saya mau nanya lagi. Tadi kan dikatakan kalau misalkan kita mau milih perusahaan itu harus tahu siapa sih pemilik, pengendali sama manajer perusahaannya ya Pak. Nah kalau misalkan sekelas kayak saya ini yang juga masih mahasiswa lagi, kira-kira bagaimana ya caranya biar kita tuh tahu orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut benar-benar berintegritas. Sementara kan kalau misalkan kita mau cari dari media, belum tentu media tersebut bisa dipercaya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kan kalau misalnya kita mau investasi tentu saja kita harus belajar dan belajar itu saya rasa kita harus tetap konsisten. Nah bagaimana caranya biar kami tuh tetap konsisten untuk belajar sementara mungkin setiap harinya kami diperhadapkan dengan banyak hal yang kelihatan lebih menarik seperti itu Pak. Terima kasih. Di luar lebih menarik mosok.
Moso lebih menarik di luar, nggak dengar tadi saya bilang Warren Buffett cuan 1.720 triliun. Coba yang menarik apa yang lebih menarik yang bisa cuan dari 1.720, moso. Nggak ada yang lebih menarik. Cuman kelihatannya menarik aja. Tapi sebetulnya nggak menarik. Ya. Apa ya tadi pertanyaannya lali aku. Pertanyaannya lali. Oh, mengenai itu kejujuran, integritas ya. Bisa tadi disebutkan dari jurnalis bisa menjelaskan ya. Bisa juga dari laporan keuangan, apakah banyak transaksi afiliasi, piutang afiliasi, ada transaksi afiliasi juga. Kalau banyak seperti itu biasanya tata kelola kurang baik ya. Bisa juga dari pesaing, ya, pesaing perusahaan, pasti tahu pesaingnya seperti apa. Bisa juga dari suppliernya, juga bisa tahu, oh ini bayarnya susah, ya, kasih barang 6 bulan belum bayar-bayar, itu juga tanda kurang baik. Bisa juga dari pelanggannya, bisa juga dari karyawannya juga bisa tahu, bos saya seperti apa itu orang. Ya. Banyak sumber bisa mengetahui integritas dari manajemen dan pengendali ya. Terus apalagi ya, cukup ya? Ya, oke, ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Saya lanjutkan lagi. Siapa tadi yang ini? Saya langsung ke sana ya. Oke, tadi Pak, ya itu yang satu silakan. Ya. Oh ini tadi ya, nanti saya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Lo, Pak Perminas. Memperkenalkan diri, nama saya Ahmad. Saya seorang trader saham. Kebetulan lulus kuliah langsung trader saham dan sekarang mencoba untuk belajar investasi saham. Dari seminar ini Pak Lo sering mengatakan bahwa untuk menjadi investor yang sukses harus memahami laporan keuangan. Setahu saya, Pak Lo King Hong background pendidikannya adalah sastra Inggris. Iya Pak. Lah, dari sastra Inggris kok bisa memahami laporan keuangan? Bagaimana cara Pak Lo King Hong belajar memahami laporan keuangan sehingga mahir seperti saat ini? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Yang sarjana akuntansi tidak baca laporan keuangan. Yang lulusan seorang fakultas sastra, sastrawan baca laporan keuangan. Gimana bisa mahir? Nggak mahir, cuman lihat aja satu cuannya piro. Sederhana kan, cuman lihat aja. Oh, bikin laporan keuangan pasti nggak bisa, kalau baca kan gampang. Cuannya piro sih? Oh ini cuannya begini, penjualannya berapa? Modalnya berapa? Utangnya berapa? Di kas ada berapa banyak uang, piutangnya gimana, inventorinya gimana, uang mukanya gimana. Sederhana kan cukup. Lulusan SD aja kan bisa. Apalagi saya kan lulusan S1, Fakultas Sastra kan S1. Kan saya bilang tadi SD aja bisa kok. Saya ini seorang sastrawan, ya, sastrawan yang menjadi investor Pak. Ya. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syabana, ya, seorang pujangga baru. Ya. Yang bacanya waktu kuliah belajarnya puisi, novel, linguistik, ilmu bahasa. Ya. Makanya saya bilang menjadi seorang investor yang sukses cukup pendidikannya SD, ya, karena hanya cukup tambah kurang. Kalau saya Fakultas Sastra kan S1, jadi udah lewat melampaui SD, jadi bisa ya. Kalau saya Fakultas Sastra, seorang sastrawan bisa jadi investor, apalagi saudara yang lulusan dari Fakultas Bisnis harusnya lebih hebat dari saya ya. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Lo. Ada yang dari SMA? Silakan, ada anak SMA yang mau bertanya? Anak SMA ada? Yang sempat ikut? Ada yang mau berani bertanya? Silakan, satu anak SMA. Ya, silakan. Ya.
tes. Ya baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Akmal, siswa dari SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nah, saya mau bertanya, kapan sih kebiasaan berinvestasi atau ya kebiasaan berinvestasi itu harus dimunculkan dalam diri seseorang? Seperti saya seorang pelajar, kapan sih saya harus mulai investasi itu? Dan cara memulai investasi bagi seorang pelajar itu bagaimana, Pak? Nah, cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan dari anak SMA, siswa SMA. Kapan saat yang terbaik berinvestasi saham? Ya. Tahu Warren Buffett mulai membeli saham ketika usia berapa? Tahu? Lebih muda dari kamu loh. Warren Buffett ketika pertama kali membeli saham ketika usia 12 tahun. 12 tahun berarti tamat SD ya? Tamat SD. Kamu siswa SMA lebih harus sudah mulai ya, makin dini makin bagus. Saya termasuk orang yang terlambat mengenal saham ya. Saya baru tahu saham itu ketika usia saya 30 ya. Saya mulai membeli saham 34 tahun yang lalu. Saya sangat terlambat sekali. Bersyukur ada adik-adik siswa SMA, mahasiswa sudah tahu tentang saham. Ya, saya usia 30 tahun masih belum mengerti apa-apa ya. Tapi saya belajar otodidak. Setiap hari saya belajar. Itu makin dini makin bagus. Warren Buffett sudah mulai berinvestasi sejak usia 12 tahun. Pertanyaan berikutnya tadi saya lupa ya, apa ya? Hah? Apa? Oh, cara memulainya gampang, datang saja ke sekuritas, serain mungkin saya nggak tahu prosedurnya kalau orang dewasa KTP dan NPWP, kalau siswa yang belum punya KTP saya nggak tahu ya, datang aja ke sekuritas, persyaratannya apa, dan harus punya uang untuk membeli, ya, tapi sebelum membeli pelajari dulu laporan keuangannya, sesederhana seperti itu ya. Oke. Baik, saya kasih satu lagi ya, satu saja, 10 penanya memang kita targetkan. Yang dari investor ada? Investor ya? Oke silakan. Ya. Ini yang terakhir, kita membatasi waktu karena Pak Lo juga ada atau segera untuk kembali ke Jakarta. Ini yang ke-10. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya dari investor. Ini ingin bertanya kepada Pak Lo terkait Clifton Finance. Kalau kita amati Clifton Finance di laporan keuangan di tahun 2021 melakukan pembiayaan beberapa triliun ya untuk membiayai konsumen. Apakah ini salah satu alasan Pak Lo Keng Hong membeli Clifton Finance karena akan berubah pembiayaannya menjadi pendapatan di masa yang akan datang sehingga menjadi perusahaan yang turnaround untuk labanya? Atau ada hal lain analisanya dan bagaimana menghitung harga wajar dari Clifton Finance? Sedangkan waktu Pak Lo beli di tahun 2020 pada saat COVID itu dalam keadaan rugi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya beli Clifton Finance jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di situ? Setahu saya Clifton Finance anak perusahaan dari Penin Bank. Ya. Penin Bank adalah menurut saya bank salah satu yang terkuat di Indonesia karena ketika krisis ekonomi tahun 98 dia tidak meminta BLBI, dia yang bisa kuat bertahan. Jadi kalau sudah melewati krisis yang begitu dahsyat tahun 98 tentu dalam sektor keuangan sangat kuat dia ya, dan itu anak perusahaannya. Yang saya beli hanya sederhana aja, dia kan pasti soal keuangan sangat baik. Yang saya beli hanya sederhana, sederhana sekali. Harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Sederhana ya, hanya price to book nggak sampai 0,2.
usahanya bagus, udah saya beli aja lah. As simple as that lah. Semudah seperti itu. Cuman beli saham ini karena yang punya Penin Bank, oh pasti sektor keuangan yang kuat, bagus. Kedua, saham harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Wah, diskon. Udah saya beli aja lah. Sekarang pelan-pelan dia naik ke 500 ya. Kemarin 515 kalau nggak salah. Ada gen 150%. Gitu Pak. Analisanya sederhana sekali ya. Hanya lihat nilai bukunya aja. Belum pakai discounted cash flow ya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, memang banyak yang ingin bertanya, tetapi kami minta maaf karena waktunya memang harus kita batasi. Waktu sebenarnya sudah lewat, tetapi ada satu kutipan yang sangat bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Lo, dan saya mengulanginya lagi. Ini adalah ungkapan yang bagus sekali. Saya baca ya, orang yang banyak membaca, banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Nah ini luar biasa ini kata-kata ini. Jadi membaca itu adalah sumber inspirasi. Terima kasih Pak Lo telah bersama kami. Kita akan membuka acara yang demikian ini lagi. Ini adalah mata kuliah bagaimana menjadi orang kaya ya tadi ya. Itu usulan Pak Lo tadi. Sekali lagi kami mohon maaf jika di dalam saya moderasi ada hal yang tidak berkenan. Atas nama panitia dan fakultas kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Lo yang telah berkenan bersama-sama kami. Ini adalah kejutan dan apresiasi yang besar bagi kami. Kita beri aplaus sebagai penutup